Ulama menjelaskan tentang at-taubah. Wat-taubah as-sadiqah hiya allati tajma'u khamsata syurut. Taubat yang benar, taubat yang as-sadiq, yang jujur adalah yang berkumpul di dalamnya 5 syarat. Taubat yang lurus, taubat yang jujur, taubat yang benar itu harus terkumpul 5 syarat di dalamnya. Asyartul awal, syarat yang pertama, ayyakuna al-insanu mukhlishan fiha lillahi azza wa jalla, la yahmiluhu 'ala at-taubati mura'atun linnas. Ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala harus ikhlas. Itu yang pertama. Syarat yang pertama harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia. Misalkan seseorang yang biasanya minum khamar kemudian dia menikah karena istrinya, dia berhenti untuk minum khamar. Yang mungkin biasanya dia bermaksiat, bermain judi, karena dia tinggal bersama mertuanya, dia takut akhirnya dia meninggalkan judinya. Yang mungkin awalnya tidak sholat kemudian dia taubat, tapi bukan karena Allah. Dia rajin sholat karena dia tinggal bersama mertuanya misalkan. Ini taubatnya dari syarat yang pertama itu sudah gagal, sudah tidak diterima, sudah batal, sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama harus ikhlas. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi yang pertama harus ikhlas karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena seseorang dan yang lainnya. Harus ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah syarat yang pertama, agar dosa-dosa kita diampuni, agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syartu tsani, dan syarat yang kedua adalah ayyandamal insani ala ma waqa'a minhu minadz dzunub, yani ay yahzana wa yata'assafa wa ya'rifu annahu irtakaba khata'an hatta yandama alaihi. Menyesal. Jadi seseorang yang telah berbuat dosa bertaubat, yang pertama ikhlas, yang kedua adalah menyesali perbuatan dosa yang pernah dia kerjakan. Dia bersedih, dia telah melakukan sesuatu perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyesal. Yang pertama ikhlas, yang kedua menyesal. Jika kita mau bertaubat kemudian kita tidak menyesali, ini juga akan batal. Maka taubatnya tidak serius, taubatnya ini main-main. Maka yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyesali, di dalam hati kita ada rasa menyesal. Ya Allah, kenapa saya kemarin minum khamar? Ya Allah, kenapa kemarin saya tidak melaksanakan sholat? Kenapa saya begini dan begitu? Di dalam hati ada penyesalan yang sangat dalam. Itu adalah syarat yang kedua. Wa syartu tsalits, syarat yang ketiga adalah ayyaqli'a 'anidz dzunub, meninggalkan secara totalitas dosa yang pernah kita kerjakan. Jadi meninggalkan, berhenti total. Ini harus kita tinggalkan. Misalkan seorang di usia atau di tahun-tahun kemarin masih belum sholat, jika dia bertaubat ya harus berhenti, harus meninggalkan total, harus sholat terus. Kemudian masih orang yang masih minum khamar misalkan, jika dia bertaubat harus meninggalkan, berhenti total dari minum khamar. Gak bisa nanti kalau misalkan saya bertaubat minum khamar, tapi gak apa-apa, nanti seminggu 1 gelas atau 1 bulan sekali. Gak bisa. Taubat yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
berhenti dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Dan syarat yang ketiga ini, agar kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, repotnya, susahnya kalau perbuatan dosa kita ini berhubungan dengan sesama manusia. Tadi ikhlas, menyesal, kemudian berhenti total. Lah untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala cukup dengan berhenti saja. Misalkan yang kemarin minum khamar, sudah berhenti saja, selesai. Kalau syarat ini dilakukan dengan benar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang repot kalau dosa kita bersangkutan dengan sesama manusia. Karena di hadis ini di awal disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, Allah mengharamkan kezaliman di antara kita. Maka agar taubat kita atas dosa-dosa yang kita kerjakan yang bersangkutan dengan sesama manusia, harus bertaubat dan minta dihalalkan. Misalkan seseorang mengambil harta tetangganya, saudaranya tanpa izin, mencuri, menzalimi, maka ini harus mendatangi, kemudian meminta dihalalkan. Kalau dia minta ganti, ya diganti. Kalau misalkan saya dulu pernah mengambil kelapa Anda, kelapa di pekarangannya sampean misalkan, boy balik no, dikembalikan, harus dikembalikan. Kalau kita nggak mengembalikan, kita berhenti saja, ini taubatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya pernah mengambil sandal sampean di masjid. Gimana, dihalalkan apa dikembalikan? Kembalikan. Kita harus membelikan ganti sandal kepada orang tersebut. Dan seluruh yang bersangkutan dengan harta, setiap orang yang pernah kita zalimi, kita ambil haknya, harus dikembalikan. Kemudian kalau misalkan ini diketahui orang yang berbuat zalim ini sudah meninggal, maka ahli warisnya pun harus mengganti, biar dia di akhirat tidak terkatung-katung. Misalkan si fulan pernah mengambil hak orang lain, kemudian dia meninggal, maka ahli warisnya harus, jika mengetahui, maka dia harus mengembalikan hak dari saudara yang pernah diambil oleh ayahnya. Ini bahayanya ketika kita memiliki dosa kepada sesama manusia. Dan ada susahnya lagi ketika kita pernah mengambil hak orang lain, kemudian kita cari orangnya nggak ketemu, sudah merantau. Kita cari keluarganya, tidak ketemu. Padahal kita masih memiliki tanggungan mengembalikan hak dari saudara kita yang pernah kita ambil. Kita curi, kita zalimi. Kita cari keluarganya, nggak ada. Kita cari alamatnya, nggak ada. Kita sudah mencari ke sana kemari, nggak ada. Kita mau mengembalikan harta yang pernah kita ambil. Maka para ulama memberikan solusi adalah dengan mensedekahkan harta tersebut dengan nama, atas nama orang yang pernah kita zalimi, yang pernah kita ambil hartanya. Intinya, harta yang pernah kita ambil dari orang lain yang bukan hak kita harus dikeluarkan dari tubuh kita, harus kita keluarkan dari harta kita. Kita kembalikan kalau masih ada orangnya. Kalau nggak ada, kita kembalikan kepada ahli warisnya. Kalau misalkan sudah nggak ada, alamat tidak ketemu, kita sedekahkan atas nama orang yang pernah kita zalimi. Kemudian juga bertaubat ini juga susah ketika berhubungan dengan sesama manusia. Misalkan juga perkara ghibah tadi. Kita pernah mencoreng nama baik orang lain, memfitnah, menjelek-jelekkan orang lain. Kita bertaubat bukan cukup dengan berhenti saja, akan tapi kita minta dihalalkan. Baru dari situ kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf, Pak, wingi aku rasan-rasan sampean Pak, gini-gini. Saya minta maaf. Tolong dihalalkan. Ya susah. Untuk minta dihalalkan, kita pernah menggibai orang, ini hampir mustahil, jarang dikerjakan. Ada tapi jarang.
susah kita minta dihalalkan untuk perkara ini. Jadi jangan sekali-kali kita menggibai saudara kita, karena nanti untuk taubat dan untuk menghapuskan dosa kita itu harus minta dihalalkan. Yang selanjutnya juga, misalkan kita memiliki dosa pernah menyakiti seseorang, pernah mukul, pernah nempeleng seseorang, pernah ninju seseorang, maka ini juga perlu kita untuk mendatangi dan kemudian minta dihalalkan. Kalau dimaafkan ya alhamdulillah, kalau dia minta harus dibalas, kita terima dibalas, agar kita terbebas dari dosa-dosa tersebut. Itu syarat yang ketiga, berhenti total dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Kemudian syarat yang keempat, arsyaratur rabi, ay ya'zima ala alla ya'uda fil mustaqbal. Dia memiliki keinginan yang kuat, keinginan yang sangat tinggi, keinginan yang kuat di dalam hatinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Yang pertama ikhlas, menyesal, kemudian berhenti total, kemudian yang keempat keinginan kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Kalau sudah mencakup empat ini, kemudian di suatu saat, namanya manusia, al-imanu yazidu wa yanqus. Imannya manusia ini naik turun. Ketika turun, berbuat dosa lagi. Maka harus mengulangi seperti yang awal lagi. Harus bertaubat, ikhlas, menyesali, berhenti total. Kemudian yang keempat, keinginan kuat untuk tidak mengulangi. Tapi kalau misalkan ada keinginan ini, batal juga taubatnya. Saya tak leren untuk minum khamr, posoan saya, engko riyoyo ngombe maneh. Yang seperti ini juga batal. Taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya tak sholat aja wis. Sekarang saya tinggalnya ambek morotuo. Nanti kalau saya punya rumah sendiri aku gak sholat mana wis. Jadi tidak punya keinginan kuat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah dia kerjakan. Maka yang seperti ini tertolak, batal taubatnya. Kemudian syarat yang terakhir, taubat kita diterima jika kita belum sekarat atau matahari belum terbit dari barat. Jadi ini kesempatan terakhir. Kalau misalkan sudah yughargir, nyawa ini sudah sampai kerongkongan, kemudian kita baru ngomong taubat kayak Fir'aun, maka taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah di kerongkongan, sudah sekarat, ajal sudah, nyawanya sudah mau keluar, dia bilang taubat, ya Allah taubat, enggak diterima. Ini sudah telat. Itulah 5 syarat agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.